Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang SOP dan POS ya. Sum of product dan product of sum. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, perhatikan tabel berikut ya. Jadi di sini ada sebuah tabel kebenaran yang outputnya kita desain dengan nilai 011101110. Output ini kita acak seperti ini. Nah, untuk membuat satu bentuk persamaan dalam bentuk sum of product, maka langkah yang pertama adalah yang kita lakukan, kita identifikasi dulu ya untuk masing-masing output ini ya. Jadi ini nanti kita sebut sebagai min term ya, min term. Jadi kalau yang pertama ini min term ke 0 ya, ini min term ke 1, ini min term kedua, kita pakai label M kecil ya. Ini M3, M4, M5, M6, dan yang terakhir adalah M7. Min term ini bisa dikatakan adalah sebuah suku ya, sebuah suku. Nah, langkah yang pertama, kita looping output yang bernilai high ya, kita tandai output yang bernilai high. Kemudian dari yang kita tandai ini masing-masing ya, seperti ini, kita buat dalam bentuk persamaan dengan variabel. Jika variabel input itu bernilai low atau 0, maka kita kasih tanda not. Ya, jika dia bernilai high, maka kita kasih variabel dengan tanpa not. Operatornya adalah menggunakan operator n. Ya, menggunakan operator n atau dot. Sehingga persamaan untuk ini adalah a not dot b not dot c. Ya. Begitupun dengan min term kedua. Min term kedua ya, kalau diperhatikan di situ sama seperti sebelumnya, yang menggunakan input bernilai low menggunakan not, bernilai high tanpa not, kemudian yang bernilai low menggunakan not. Jadi a not dot b dot c not ya. Nah, ini semuanya kita kasih dalam satu notasi ya. Di sini tadi M1, ini M2, ini M3, selanjutnya M5, dan yang terakhir adalah M6. Nah, persamaan yang kita dapatkan adalah seperti ini. A not, B not, C. Jadi kita tinggal deretkan saja semua persamaan, semua suku, yang suku tersebut dioperatorkan dengan OR. Ya, jadi dengan kata lain bahwa sum of product ya, SOP ya, sum of product ya, ini adalah merupakan satu bentuk persamaan yang suku-sukunya, variabelnya di n-kan, yang suku-suku tersebut adalah di OR-kan. Jadi ini dikatakan sebagai suku. Kemudian di dalam suku ini ada variabel, yang variabel itu menggunakan operator n, yang masing-masing suku ini di OR-kan. Ya, itu adalah sum of product, penjumlahan ya, penjumlahan dari beberapa suku yang variabelnya di n-kan. Ya, itu sum of product. Bentuk persamaannya seperti itu. Nah, kita punya satu penulisan bentuk persamaan yang lebih ringkas. Ya, kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Jadi F sama dengan M1 plus M2 plus M3 plus M5 plus M6. Ya, M ini adalah min term.
menggunakan notasi M kecil, bukan M besar. Ya. Min term adalah suku yang variabelnya di n kan. Atau kita bisa menggunakan F sama dengan sigma M kecil dalam kurung 1, 2, 3, 5, 6. Ya, sum adalah menunjukkan penjumlahan, M adalah min term, kemudian 1, 2, 3, 5, 6 adalah menunjukkan urutan min term yang masuk dalam deret persamaan SOP. Ya, itu yang pertama, sum of product. Nah, ini ada beberapa contoh tabel kebenaran untuk 2 input, ya, 3 input, dan 4 input. Ya. Ingat, input ini menunjukkan faktor berpangkatannya untuk bisa mendapatkan jumlah baris di tabel kebenaran. 2 input berarti 2 pangkat 2, berarti ada 4. Ya. Kita mulai dari M0, M1, M2, M3. Kemudian variabel 3 input, 2 pangkat 3, 8, dari M0 sampai M7. Begitupun yang 4 variabel input, 2 pangkat 4, ya, berarti ada 16 dari M0 sampai ke M15. Ya. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan bentuk persamaan sum of product, kita masih bisa menyederhanakan persamaan tersebut. Ya. Menyederhanakan persamaan ini tujuannya adalah yang pertama membuat persamaannya lebih pendek, ya. Dan secara tidak langsung, ya, dengan persamaan yang lebih ringkas, maka gerbang-gerbang logika yang dibutuhkan juga akan menjadi lebih sedikit. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Kita menggunakan hukum di aljabar Boole. Ya. Jadi min term yang tadi sudah kita deretkan dalam persamaan sum of product tadi, kita coba atur, ya, kita coba kelompokkan, dan kemudian dari pengelompokan tadi kita akan bisa mendapatkan variabel yang masuk dalam sebuah suku yang double atau ganda atau bahkan lebih, ya, bisa triple juga, ya. Artinya ada duplikasi suku, ya. Jadi contoh di sini, ya, A not B not C, ya. A not B not C ini kalau kita lihat ada di dalamnya ini B not C. Nah, ini kan ada duplikasi. Nah, kalau ada duplikasi semacam ini yang ditanda loop seperti ini, ya. Ini ada A not B, di sini juga ada A not B. Kalau ada duplikasi semacam ini, kita bisa kelompokkan yang nanti bisa dengan mudah, ya, kita hilangkan salah satunya karena duplikasi itu tidak perlu kita tuliskan semua, ya. Jadi dengan menyederhanakan duplikasi tadi, kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih ringkas. Ya, coba kita selesaikan. Nah, setelah kita dapatkan variabel yang bisa kita sederhanakan, ya, seperti ini, ya, tadi B not C-nya di sini, ini A not or A, ya. Kita keluarkan seperti ini. Ini ingat, ya, di hukum identitas di aljabar Boole nilainya adalah 1, ya. Ini nilainya adalah 1. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk persamaan yang jauh lebih ringkas, ya. Jadi F sama dengan B not C or A not B or B C not. Ini adalah persamaan yang lebih ringkas dari persamaan SOP sebelumnya. Dan ini kalau dibuat skema rangkaian, maka gerbang yang kita butuhkan jauh lebih sedikit. Ya, artinya ada efisiensi di situ untuk sebuah fungsi, untuk sebuah sistem yang sama. Ya, nanti kita bisa menggunakan metode yang lain untuk menyederhanakan lebih mudah, ya, di pertemuan selanjutnya, yaitu menggunakan metode Kamap. Nah, yang kedua yaitu product of sum, ya. Product of sum, ya, kalau tadi kita looping di output yang bernilai high. Nah, untuk product of sum, ya, ini berarti nanti persamanya adalah dalam bentuk suku yang di n-kan, yang itu nanti dioperatorkan dengan OR, ya. Perhatikan, kalau tadi kita menggunakan output F, kalau untuk product of sum kita harus
buat tabel atau kolom tambahan dalam bentuk F0. Sehingga kita balik outputnya dari 0 menjadi 1. Ya, dari 1 menjadi 0. Ya, tinggal membalik saja. Nah, langkah pertama, ya, kita buat persamaan F0. Ya. F0-nya sama, kita looping output yang bernilai high. Ya, setelah itu kita deretkan. Ya, tadi kan kita munculkan dalam bentuk minterm. Ya. Nah, kalau model seperti ini nanti ada istilah max term. Ya. Sekarang kita deretkan dulu aja. Ya, A not, B not, C. Ya, di sini. Kemudian A not, B not, C. Maaf yang tadi C not ya. Kemudian yang terakhir A not, B, C not. Nah, tetapi kita perlu tahu, kita perlu ingat bahwa ini bentuknya masih F not. Padahal persamaan nanti harus dalam bentuk F. Sehingga karena kita ingin dalam bentuk notasi F tanpa ada not, maka kita notkan untuk sisi kiri yang konsekuensinya biar sama, sisi sebelah kanan juga harus dinotkan. Ya. Sehingga kalau kita punya F begini ya, ini F, ya, ini F-nya dinotkan. Kalau kita notkan lagi, maka jadinya adalah balik lagi ke F. 0, ya not, ya, seperti ini, itu kan 1. Ya, tapi kalau dinotkan lagi, dia akan menjadi balik lagi ke 0. Ya, sehingga dengan menambahkan notasi not untuk semua persamaan F, ya. Jadi di sini F-nya sama dengan sukunya masih sama, A not, B not, C not, or A not, B not, C, or A not, B, C not, masih sama seperti ini. Ya, tetapi di sini ada operator atau ada label untuk menandakan bahwa ini adalah dinotkan semua. Nah, kemudian dari sini ya, kita ingat teori De Morgan, teori di aljabar Boole yang cukup unik. Kalau misalkan kita punya satu bentuk persamaan yang semua persamaan tersebut dinotkan, maka kita bisa ganti operatornya yang tadinya OR menjadi AND dengan ketentuan bahwa tanda not-nya, tanda inverse-nya itu ada pada masing-masing suku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, atau minterm 1, minterm 2, minterm 3. Nah, masing-masing ini semuanya dioperatorkan dengan OR yang itu semuanya dinotkan. Nah, untuk merubah dengan menggunakan teori De Morgan, operatornya berubah, ya, tetapi suku-sukunya yang tadinya ini semuanya dinotkan, sekarang masing-masing sukunya. Ya, jadi di sini akan muncul tanda not untuk masing-masing suku. Jadi berbeda ya, dinotkan pada masing-masing suku atau dinotkan pada semua bentuk persamaannya. Nah, kembali lagi, ya, kalau di sini tadi sukunya dinotkan, ya, variabelnya memang posisinya not, ya, tapi sukunya atau gabungan antara variabel tadi yang dinotkan, maka lagi-lagi kita bisa rubah dalam bentuk operator yang berbeda. Jadi di sini sebenarnya ada tanda titik, ada tanda dot. Nah, tanda ini berubah menjadi OR. Ya, tetapi ketentuannya variabelnya yang tadinya ada not-nya menjadi hilang. Ya, kalau lupa dengan cara ini atau langkah ini, kita bisa kembali ke teorema De Morgan. Ya. Jadi di sini juga sama, ya, ini ada dotnya berubah menjadi OR, ya, dan tanda not-nya ini berubah menjadi hilang, dan yang tidak ada not-nya malah kemudian muncul ada not-nya. Jadi ceritanya membalik saja. Sehingga persamaan F yang kita dapatkan adalah F sama dengan A OR B OR C dot A OR B OR C not dot A OR B not OR C. Inilah persamaan F. Ya. Kalau misalkan kita pengen langkah yang lebih simple, ada satu cara, tetapi cara ini nanti hanya untuk membantu mengecek hasil pekerjaan
kita sudah betul atau tidak. Nah, saya coba tunjukkan caranya. Jadi kalau tadi kita menggunakan F0, ya, sekarang kita bisa balik. Logikanya kita balik. Kalau mau dengan cara langsung, ya. Di sini saya tuliskan, ya. Di sini tadi outputnya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, yang biasanya langkah awal adalah kita looping output yang bernilai high. Sekarang kita balik logikanya. Kita looping output yang bernilai low. Ya. Tetapi logika membalik ini juga harus konsisten dengan membalik variabelnya. Kalau biasanya tanda 0 low ini dikasih not, ini dibalik. Ini dibalik. Ya, jadi yang tanda high nanti yang kita kasih not. Kemudian operatornya juga berubah, yang tadinya and menjadi or, sehingga ya di sini ya tandanya berubah menjadi A or B or C. Ya, operatornya berubah menjadi or. Kemudian yang ini ya A or B or C not. A or B or C not. Dan yang terakhir, yang ini A or B not or C. A or B not or C. Nah, kalau kita deretkan, ya, kita tidak perlu lagi dalam bentuk F not, langsung berarti kita tuliskan A plus atau or B or C. Nah, ini berubah jadi N, ya. A or B or C not. Ya. A or B or C. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini sama dengan ini. Sama persis. Nah, cuman cara ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk menjadi jawaban kalau ada soal untuk membuat bentuk persamaan POS atau product of sum, tapi bisa membantu untuk mengecek pekerjaan kita sudah betul atau belum. Nah, kalau tadi kita menggunakan istilah min term dengan M kecil, nah ini kita gunakan istilah M besar atau max term. Ya, karena yang di looping itu 3 baris dari atas, maka di situ adalah max term ke 0, ke 1, dan ke 2. Ya, kita gunakan notasi ini, ya, max term. Ya, kita juga bisa menggunakan bentuk begini. F sama dengan, ya, kalau tadi menggunakan M kecil, ya, ini bisa menggunakan M besar. Ya, seperti ini. Ini tadi ke 0. Ya, 0, 1, 2. Atau bisa begini, M0 dot M1 dot M2. Atau juga bisa menggunakan begini, F sama dengan, ya, modelnya seperti ini M besar, ya, 1, 2. Ya, ini hanya notasi untuk penulisan persamaan max term, ya. Yang penting kita sudah bisa membuat persamaan dalam bentuk SOP maupun POS, ya. Dengan satu tabel kebenaran kita bisa membuat dalam bentuk sum of product dan product of sum. Nah, tujuan yang selain membuat bentuk persamaan yang berbeda, ya, kalau kita lihat gerbangnya juga berbeda, ya. Kalau yang pertama tadi SOP dan POS tadi, coba kita jelaskan sedikit di sini, ya. Kalau yang sum of product tadi itu kan persamaannya dari persamaan N. Misalkan kita buat seperti inilah, ya, ini contoh saja ilustrasi. Ya, N-nya nanti diorkan. Nah, sedangkan kalau POS, ya, POS itu yang di level satunya adalah OR seperti ini. Level 2-nya itu di N-kan. Ini
Ini perbedaan rangkaian sum of product dan product of sum. Ya, demikian untuk penjelasan SOP dan POS. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.